Sekelompok anggota ormas mengatasnamakan agama untuk membenarkan kesewenang-wenangannya dengan berani mengusik tradisi yang telah lama dijaga dan diyakini oleh suku pedalaman. Di tengah rimbunnya hutan Kalimantan, matahari pagi menyelinap perlahan di antara pepohonan tinggi. Kabut masih menggantung di udara, menambah nuansa mistis di sebuah desa pedalaman yang sedang bersiap melaksanakan ritual adat warisan leluhur. Di halaman utama balai adat, para tetua sibuk menyiapkan persembahan. Warga desa berkumpul dengan hikmat, mengenakan pakaian adat penuh warna dan corak khas. Namun, dari kejauhan terdengar deru motor memecah keheningan hutan. Debu berhamburan di jalanan tanah merah saat konvoi 10 motor memasuki area desa. Di atas motor-motor itu duduk pria-pria berpakaian putih. Sebagian mengenakan sorban, sebagian membawa tongkat, dengan wajah serius dan tatapan tajam. Mereka adalah anggota ormas yang datang tanpa pemberitahuan, membawa amarah dan tekad. Warga yang melihat kedatangan mereka saling berpandangan bingung. Beberapa anak kecil berlari ke pelukan ibu mereka. Para tetua adat tetap tenang, namun jelas terganggu oleh kehadiran tamu yang asing dan tak diundang. Pemimpin rombongan ormas turun dari motornya dan berdiri tegak di depan balai adat. Tanpa basa-basi, ia langsung berseru dengan suara lantang. "Stop ritual ini. Ini ajaran sesat. Kalian telah melakukan kesirikan." Sambil menunjuk-nunjuk altar persembahan, ia menegaskan penolakannya. Suasana langsung berubah tegang. Warga yang sedang mempersiapkan ritual terdiam. Para tetua adat melangkah maju, berusaha menenangkan keadaan. Namun, aura konfrontasi mulai menyelimuti udara. Seorang pemuda suku pedalaman dengan tenang mendekati mereka dan bertanya, "Maaf, siapa kalian? Mengapa kalian datang ke sini dengan cara seperti ini?" Anggota ormas menjawab keras, "Tidak perlu basa-basi. Kami datang untuk menegakkan kebenaran. Ini bukan budaya, ini penyembahan setan," sambil menghentakkan tongkatnya ke tanah. Tetua adat bernama Daturaga, yang berusia lebih dari 60 tahun namun masih tegap berdiri, melangkah ke depan. Ia menatap para pendatang dengan mata tajam namun tetap tenang. "Kalian adalah tamu di tanah ini. Kami tidak pernah mengganggu keyakinan kalian. Mengapa kalian datang membawa kemarahan?" ucapnya, pelan namun penuh wibawa. Seorang anggota ormas lainnya menunjuk wajah Daturaga dan berkata lantang, "Kami tidak akan membiarkan kesesatan ini terus berlangsung. Kalau kalian tidak membubarkan ritual ini sekarang juga, kami yang akan bertindak," bentak salah satu anggota ormas. Warga mulai gelisah. Para pemuda suku pedalaman perlahan berdiri, menggenggam mandau mereka, namun masih menahan diri. Mereka berpikir para pendatang ini hanyalah orang-orang yang tersesat oleh fanatisme, mabuk agama dan hanya bisa berteriak tanpa tahu apa-apa. Puluhan mata warga desa menatap rombongan bersorban putih itu. Tatapan mereka penuh campuran antara heran, marah, dan waspada. Di tengah semua itu, Daturaga tetap berdiri di depan balai adat. Tak bergeming. Wibawanya tak luntur meski kini ia dihadapkan pada 10 pria yang terus meneriakkan kata-kata seperti syirik, kafir, dan murtad. Kegelisahan warga kian memuncak. Seorang pemuda desa bernama Awan maju mendekati Daturaga dan berbisik, "Biar kami yang usir mereka, Datu." Namun Daturaga mengangkat tangannya pelan, memberi isyarat untuk tetap tenang. "Mereka mungkin tidak tahu. Kita jangan menjadi seperti mereka." Sayangnya, kesabaran tidak dibalas dengan penghormatan. Tiba-tiba, salah satu anggota ormas melangkah masuk ke altar persembahan. Dengan tangan kasarnya, ia membalik sesajen berisi buah-buahan, menghancurkan beberapa batang dupa, lalu menendang kendi berisi air sakral hingga pecah berhamburan. Kegemparan pun terjadi. Anak-anak menangis. Para perempuan berteriak histeris. Para pemuda desa serempak berdiri, siap menerjang. Namun Daturaga masih menahan mereka. Dengan suara lantang ia berseru, "Berhenti. Kita bukan binatang. Kita masih punya kepala dingin." Tapi suasana sudah nyaris tak terkendali. Beberapa pemuda menggenggam erat mandau mereka. Mereka tahu, mereka tak bisa hanya diam. Ini bukan tentang marah semata, ini tentang harga diri. Tentang tanah yang mereka cintai, dan adat yang telah diwariskan turun-temurun. Daturaga akhirnya menurunkan tangannya. Ia menatap para pemuda desa yang sudah berdiri membentuk barisan, seperti pasukan siap tempur. "Aku sudah beri mereka waktu," katanya. "Tapi mereka tidak datang dengan hati. Mereka datang dengan kesombongan." Awan, pemuda paling gagah di antara mereka, maju menghadapi anggota ormas yang merusak altar. "Kalian sudah kelewatan.
ucapnya tegas. Kami diam bukan karena takut. Kami tahu mana yang pantas dipertahankan. Salah satu anggota ormas mengangkat tongkat dan mencoba memukul Awan. Tapi sebelum tongkat itu menyentuh tubuhnya, Awan dengan sigap menangkapnya, lalu merebut dan melemparkannya ke tanah. Wajah-wajah garang anggota FPI berubah. Mereka tak menyangka warga yang sebelumnya tenang, kini menjadi tembok kokoh yang siap mempertahankan kehormatan mereka. Namun Daturaga kembali bersuara, tegas dan dingin. Jangan bunuh mereka. Tapi kalau mereka melawan, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Langit sore mulai memerah seperti saga, mewarnai ujung hutan Kalimantan dengan cahaya lembayung. Aroma tanah basah bercampur damar menyelimuti udara, menciptakan suasana yang magis sekaligus tegang. Di depan balai adat, 10 anggota FPI berdiri dalam formasi yang mulai tak teratur. Wajah mereka kini diliputi kegelisahan. Apa yang mereka kira sebagai misi dakwah yang mudah berubah menjadi arena pertaruhan nyawa. Di hadapan mereka, puluhan pemuda Dayak berdiri berjajar. Mandau terhunus di tangan kanan, tameng kayu di tangan kiri. Tak satu pun dari mereka berbicara. Keheningan itu begitu pekat, mencekam, dan justru jauh lebih menakutkan daripada amarah yang membara. Keheningan tersebut membuat nyali menciut. Salah satu anggota ormas menelan ludah, lalu berbisik kepada ketuanya. Bang, kita pulang saja. Ini sudah tidak sehat. Namun sang ketua masih bersikeras. Ini cobaan iman. Kita tak boleh mundur. Kita di jalan yang benar. Kita tidak boleh kalah oleh penyembah berhala. Tapi kata-kata itu terdengar lebih seperti upaya menenangkan diri sendiri daripada seruan keberanian. Ketegangan semakin bertambah ketika dari arah hutan muncul sekelompok pria tua Dayak dengan pakaian ritual lengkap. Wajah mereka dicat merah dan hitam. Kalung tulang menggantung di leher. Mereka melangkah perlahan, namun aura mereka seperti tsunami tenang yang siap melanda segalanya. Daturaga melangkah ke depan, berdiri hanya beberapa langkah dari pemimpin ormas. Ia berbicara dengan suara rendah, namun tiap kata terdengar seperti palu menghantam. Kalian datang ke tanah kami tanpa salam, tanpa izin, lalu merusak tradisi yang sudah ratusan tahun hidup berdampingan. Apa yang kalian cari di sini? Surga atau kehancuran? Ketua Ormaa membalas dengan nada tinggi. Kami hanya ingin menyelamatkan kalian dari neraka. Kami punya hak memberantas kemungkaran. Daturaga mendekat, hingga wajah mereka nyaris bersentuhan. Kalau begitu, katanya tegas, kami juga punya hak menjaga tanah kami dari penjajah. Termasuk penjajah yang datang dengan baju agama. Suasana semakin panas. Para pemuda Dayak mulai bergerak maju perlahan. Salah satu anggota ormas yang panik, tanpa pikir panjang, mengambil batu dari tanah dan melemparkannya ke arah barisan suku pedalaman. Batu itu mengenai bahu Awan. Tidak fatal, tapi cukup untuk memicu badai. Dalam sekejap, para pemuda suku pedalaman yang selama ini hanya diam langsung bergerak. Beberapa di antaranya menangkap dan melumpuhkan anggota Ormaa, merobohkan mereka ke tanah. Mandau tidak digunakan untuk melukai, hanya untuk menakut-nakuti. Seorang anggota ormas diseret ke tengah lapangan dan diikat dengan tali rotan. Teriakan-teriakan ketakutan mereka menggema, tapi tak satu pun warga memperdulikan. Kini, giliran mereka yang diam, bisu dalam ketakutan. Daturaga berdiri tenang. Suaranya kembali terdengar, dingin namun berwibawa. Kami sudah cukup bersabar. Tapi setiap kesabaran ada batasnya, ujar Daturaga tegas. Kalian tidak bisa datang membawa agama hanya untuk menghancurkan tempat orang lain. Ketua ormas yang kini terikat dan dipaksa duduk di tanah masih berusaha berteriak, meski suaranya lemah. Kalian akan kena azab. Daturaga menatapnya lama, lalu tersenyum tipis, dingin. Mungkin. Tapi hari ini, murka itu datang dari tanah yang kalian injak dengan kesombongan. Warga suku pedalaman kini duduk melingkar, mengelilingi 10 anggota ormas yang duduk bersila di tengah lapangan. Tangan mereka diikat dengan rotan, kaki mereka saling terikat satu sama lain. Di depan mereka, berdiri Daturaga dan para tetua adat, kini mengenakan pakaian ritual lengkap. Wajah-wajah mereka dicat, tatapan mereka datar dan dalam. Tak ada suara, hanya bunyi api yang menyala perlahan. Tidak ada bentakan, tidak ada makian. Tapi suasana begitu mencekam, lebih dari bentrokan tadi. Ketua ormas mencoba bicara, suaranya serak. Kami hanya ingin menegakkan syariat. Tetua adat paling tua, Tamulung, akhirnya bersuara. Pelan, tapi tajam.
Kalian datang ke tanah kami. Tanah yang kami jaga dengan darah, air mata, dan doa-doa leluhur. Tapi kalian datang dengan tuduhan, dengan hinaan, dengan paksaan. Apa kalian pikir tidak ada hukum di sini? Salah satu anggota ormas mulai menangis, suaranya bergetar. Kami hanya takut pada neraka, kami tidak bermaksud. Awan, pemuda Dayak yang sebelumnya terkena lemparan batu, berdiri perlahan. Ia mengangkat mandaunya, lalu melangkah maju. Tatapannya menusuk. Kalian datang dengan niat suci, tapi membawa kekerasan. Kalian datang atas nama Tuhan, tapi lupa kalau Tuhan juga menciptakan kami. Apa kami bukan manusia di mata kalian? Anggota-anggota ormas hanya tertunduk. Tak satu pun mampu menjawab. Wajah mereka kini penuh debu, peluh, dan penyesalan, bukan lagi kesombongan seperti sebelumnya. Tiba-tiba, suara gong dipukul 3 kali. Dari arah belakang, muncul sekelompok perempuan tua pembaca mantra. Mereka mengelilingi para pendatang sambil menari perlahan, melantunkan nyanyian ritual leluhur. Suara mereka bergema seperti bisikan hutan yang hidup. Tak satu pun kata berbahasa Indonesia. Semua dalam bahasa kuno suku pedalaman, dan getarannya membuat bulu kuduk merinding. Salah satu anggota ormas menjerit, "Berhenti! Ini sihir! Ini syirik!" Tapi tak ada yang menggubris. Mereka terus menari, terus bernyanyi. Daturaga melangkah maju membawa sebuah kendi kecil dari tanah liat. Ia menunduk, mengambil secuil tanah di depan balai adat, mencampurnya dengan air dari kendi, lalu mengaduknya menggunakan ranting pohon keramat. "Ini bukan untuk menyakiti," katanya tenang. "Ini untuk menyadarkan." Daturaga mengguyurkan air tanah campuran ke kepala ketua ormas. Seketika pria itu berteriak histeris. Matanya membelalak. Tubuhnya menggigil hebat. Ia menangis sambil meracau. "Ampun, ampun, saya salah. Melihat itu, yang lain mulai ketakutan. Mereka menjerit, memohon agar dilepaskan. Beberapa di antaranya bahkan sujud mencium tanah, meminta maaf kepada leluhur suku pedalaman yang sejak awal mereka hina. Tamulung bersuara berat, tegas, namun tenang. "Kami tidak membunuh. Tapi kami punya cara kami sendiri untuk menghukum." Ia menoleh ke para pemuda Dayak dan memberi perintah. "Bawa mereka ke sungai. Biarkan mereka membersihkan diri. Setelah itu, antar mereka keluar dari hutan." Awan dan para pemuda lainnya mengangkat tubuh-tubuh lemas para anggota ormas. Sebagian dari mereka menangis. Sebagian lain terus meminta maaf. Tak ada lagi perlawanan, tak ada lagi teriakan lantang. Yang tersisa hanya rasa takut, malu, dan penyesalan. Fajar menyingsing pelan. Kabut pagi turun dari lereng bukit, menyelimuti hutan seperti tirai gaib. 10 anggota ormas kini berjalan perlahan, tertatih, meninggalkan desa yang mereka datangi dengan arogansi. Wajah mereka lusuh. Baju mereka compang-camping. Mata mereka sembab, bekas malam yang tak akan mereka lupakan. Mereka telah dibersihkan di sungai dengan ritual air tanah. Sebuah proses penyucian menurut adat suku pedalaman, bukan untuk mempermalukan, tapi untuk melepaskan energi jahat yang mereka bawa. Awan dan beberapa pemuda suku pedalaman mengantar mereka sampai ke batas hutan. Tak ada kata perpisahan. Hanya tatapan dingin dan tegas. Bukan kebencian, melainkan sebuah peringatan yang lebih menyakitkan dari pukulan. Ketua ormas yang biasanya paling lantang kini berjalan paling belakang. Kepalanya tertunduk. Sesekali ia menoleh ke belakang, seolah takut sosok Daturaga akan muncul dari balik pepohonan dan menariknya kembali ke tengah hutan. Setelah berjam-jam berjalan, mereka akhirnya tiba di jalan tanah yang menghubungkan desa suku pedalaman dengan kota kecil di luar sana. Di sana, sebuah mobil pick-up tua milik warga yang merasa iba sudah menunggu. Tanpa berkata apa-apa, para anggota ormas naik ke bak belakang. Mereka duduk berjejer dalam diam, tubuh mereka masih gemetar, dan jiwa mereka tak akan pernah sama. Tak ada diskusi. Tak ada perdebatan ideologi. Yang tersisa hanyalah tatapan kosong, tubuh lelah, dan jiwa yang baru saja ditampar oleh kenyataan. Beberapa hari kemudian, media sosial diramaikan oleh video berdurasi 2 menit. Isinya memperlihatkan ketegangan antara anggota ormas dan warga suku pedalaman. Cuplikan itu menyebar cepat, menyulut diskusi di berbagai kalangan. Sementara itu, suasana di markas FPI berubah muram. 10 orang yang kembali dari hutan tak lagi lantang. Bahkan, sebagian dari mereka memilih diam. Ada trauma yang menempel kuat.
Bukan hanya karena rasa takut terhadap suku pedalaman, tapi karena untuk pertama kalinya, mereka merasa kalah, bukan oleh senjata, tapi oleh kebijaksanaan yang tak mampu mereka cerna. Ketua mereka yang dulu penuh semangat dan keyakinan sebagai mujahid sejati, kini lebih banyak duduk sendiri. Ia menatap sajadah, tapi tak kunjung bersujud. Bukan karena kehilangan iman, tetapi karena ia mulai menyadari, selama ini ia tidak sedang membawa Tuhan, melainkan egonya sendiri. Di sisi lain, publik pun terhenyak. Selama ini, begitu banyak pemaksaan atas nama agama dilakukan secara brutal dan membabi buta. Tapi suku pedalaman menunjukkan jalan lain, jalan yang tidak merendahkan, tapi menghantam dengan lembut. Bukan dengan batu atau kekerasan, tapi dengan adat, kehormatan, dan ketenangan yang menggetarkan. Muncul simpati besar terhadap masyarakat adat yang selama ini dianggap primitif atau ketinggalan zaman. Masyarakat mulai membuka mata, bahwa kearifan lokal bukanlah sisa masa lalu, melainkan akar yang menjaga kehidupan tetap waras. Itulah kisah yang semoga bisa kita jadikan pelajaran bersama. Bahwa keimanan sejati tidak pernah lahir dari arogansi. Bahwa kehormatan tidak selalu ditunjukkan dengan teriakan, tapi bisa hadir dalam diam yang anggun. Terima kasih telah menyimak. Semoga kisah ini menjadi cermin dan pengingat untuk kita semua agar menjadi pribadi yang lebih bijak, lebih rendah hati, dan lebih manusiawi. Semoga kebaikan kalian dibalas di dunia maupun di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin.